Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disma Yayatul Suada dengan NPM 2321020179. Di sini saya akan membacakan kajian ayat dan hadis tentang larangan gratifikasi suap, korupsi, dan mencuri. Yang pertama ada A. Ayat Al-Quran tentang larangan memakan harta secara tidak benar dan menyuap. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqum min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya. Yang kedua ada Quran Surat Al-Maidah ayat 38-39 yang bunyinya Wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim, yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian ada B. Hadis yang bunyinya An Abdillah ibni Amri radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat penyuap dan orang yang disuap. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Lafal hadis yang kedua, An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala lan yadkhulal jannati lanahma nabata min suhti, yang artinya dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sumber yang haram. Hadis riwayat Tirmidzi. Lafal hadis yang ketiga yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zamanu la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal harami, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang suatu masa di mana orang tidak peduli apa yang dia ambil, apakah dari sumber yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Lafal hadis yang keempat, An Abi Humaidi Syaidi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala amilan faja'ahul amilu hina faraha min amalih faqala ya Rasulullah hadza lakum wa hadza uhdiyali faqala lahu afala qa'adta fi baiti ubika wa ummika fanadarta uhaidza laka la fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yahullul ahadukum minha syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala unufiqi min inkana ba'iron ja'a bihi lahu ruha'u wa in kanat baqaratan ja'a biha laha huwaru wa in kanat
satan ja'a biha tay'aru faqad balaghtu, yang artinya dari Abu Humaid Syaidi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang petugas amil untuk mengumpulkan zakat. Kemudian setelah mengumpulkan zakat dari orang-orang amil tersebut, datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini zakat yang saya kumpulkan untuk kalian, sedangkan yang ini adalah hadiah dari orang-orang untuk saya." Maka dengan nada marah Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah dan ibumu? Lalu kamu lihat apakah kamu akan diberi hadiah atau tidak. Demi Allah yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, tidaklah seseorang dari kalian mengambil sedikit pun dari harta dengan cara tidak benar, kecuali pada hari kiamat ia akan datang memanggulnya di atas tengkuknya. Jika itu berupa seekor unta, maka ia akan memangguhnya dan unta itu bersuara. Jika ia seekor sapi, maka sapi itu melengguh, dan jika ia seekor kambing, maka kambing itu mengembik. Sungguh aku telah menyampaikan ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian lafal hadis yang kelima, an Aisyata ummil mukminin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuqta'ul yadu fi rubu'i dinarin faso'idan, yang artinya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tangan pencuri dipotong karena mencuri seperempat dinar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang B, kandungan ayat dan hadis. Yang pertama A, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, dan yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan orang lain. Yang B, bentuk korupsi bermacam-macam, yaitu setiap perbuatan yang merugikan negara atau orang banyak, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam penggandaan barang. Yang C, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku korupsi dan penyuap atau penerimaan suap. Keduanya melakukan perbuatan haram dan diancam dengan api neraka. Kemudian yang D, di antara tanda dekatnya kiamat adalah ketika orang tidak lagi peduli dengan apa yang dia makan, apakah halal ataukah tidak, dan apakah dari sumber yang halal atau tidak. Kemudian yang terakhir E, dalam hukum pidana Islam, mencuri berbeda dengan korupsi, karena mencuri atau syarikoh mempunyai definisi mengambil barang orang lain yang disimpan di tempat semestinya secara diam-diam. Dalam pidana Islam, pencurian yang nilainya mencapai batas minimal, yaitu seperempat dinar, dijatuhi hukuman potong tangan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. 1 dinar senilai kurang lebih 4,25 gram emas. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang kajian ayat dan hadis tentang kewajiban menjaga lingkungan. Yang pertama, larangan berbuat kerusakan terdapat pada Quran Surat Al-Rum ayat 41-42, yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu na'alahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatal ladzina min qablu kana aksaruhum masyrikin, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kemudian yang B, Quran Surat Al-A'raf ayat 56, yang bunyinya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya
dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua, menanam pohon sebagai tindakan terpuji. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang bunyinya, An Anas bin Maliki radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yakhrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu cairon aw insanu aw bahimatu illa kana lahu bihi sodaqoh, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, larangan kencing pada air tergenang. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bunyinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulana ahadukum fil ma'i ladzaimil ladzi la yajri summa yaghtasilu minhu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali di antara kamu kencing dalam air tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, anjuran menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan dan menjaga kebersihannya, yang bunyinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa tumitul adza anit tariqi shadaqah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan bernilai sodakoh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian B ada kata kunci. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian kerusakan lingkungan. Deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, kerusakan ekosistem, dan punahnya fauna liar. Kemudian ada C, kandungan hukum dalam ayat dan hadis. 1. Allah SWT memerintahkan manusia menjaga lingkungan hidup dan tidak boleh merusaknya, karena kerusakan lingkungan berbahaya dan akibat buruknya akan menimpa manusia ikut sendiri. Kemudian yang B, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar memelihara lingkungan dan banyak menanam pohon. Banyak pohon berarti banyak tumbuhan-tumbuhan. Banyak sekali manfaat tumbuhan dan perpohonan, antara lain menyediakan udara segar berupa oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk hidup, pandangan mata jadi sehat, mengurangi polusi, mengurangi bahaya banjir, dan menyuburkan tanah dan tentunya menciptakan keindahan. Yang ketiga, selain keindahan dan kesejahteraan, pohon juga bernilai sosial dan ekonomi, yaitu tempat orang atau makhluk hidup berteduh, tempat burung hinggap dan berkembang biak. Buahnya dimakan atau dimanfaatkan semua makhluk, dan itu semua menjadi sedekah dan berpahala. Semakin banyak yang memanfaatkan, semakin tinggi nilainya, dan semakin banyak pahala yang diterima. Bahkan menjadi pahala jariah yang terus mengalir diterima penanamnya selama pohon itu ada dan bermanfaat. Yang keempat, agar lingkungan tetap sehat, maka Nabi Muhammad SAW melarang perbuatan yang menyebabkan lingkungan rusak, kotor, dan berbau. Beliau mencontohkan dengan larangan buang air kecil atau kencing di air tergenang atau tidak mengalir, karena akan menyebabkan jadi sarang bakteri dan penyakit yang berbau dan berbahaya dari kesehatan bagi manusia. Yang terakhir itu ada kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membersihkan kotoran dan mengganggu orang-orang seperti dari jalan tempat orang lain, lalu lalang atau tempat-tempat lainnya,
membuahkan pahala bagi pelakunya seperti pahala sedekah. Terima kasih. Sekian materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.